Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istame Darlina dari Departemen Prostodontia FKG Unpad. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pembuatan landasan dan tanggul gigitan, uji coba pada pasien, serta penentuan dimensi vertikal dan relasi sentik dalam rangka pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan. Landasan dan tanggul gigitan merupakan bentuk sementara dari landasan gigi tiruan. Dapat dibuat dari lilin base plate atau malam, shellac, dan juga akrilik. Landasan dan tanggul gigitan memiliki fungsi atau kegunaan untuk menentukan dimensi vertikal, mendapatkan dukungan bibir dan pipi pasien, mendapatkan hubungan horizontal rahang, menentukan posisi gigi, serta menyusun gigi artifisial pada posisi yang tepat. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan landasan dan tanggul gigitan yaitu lilin base plate, lampu spiritus, lekron dan pisau lilin, wax rim former, wax spatula, glass lab, serta pensil. Teknik pembuatan landasan dan tanggul gigitan, pertama-tama kita membuat desain gigi tiruan lengkap, yaitu kita membuat penarikan garis di puncak linggir di anterior dan di posterior, kemudian penarikan garis median, dan penentuan luas landasan dengan menandai batas perluasan landasan atau tepi landasan dengan pensil, di mana untuk rahang atas, batas perluasan landasan di labial dan bukal yaitu mucobukofod, sedangkan di posteriornya yaitu tuberositas maxilla, hamular notch, dan align. Untuk rahang bawah, batas perluasan landasan di labial dan bukalnya adalah mucobukofod. Untuk bagian posteriornya adalah retromolar pad dan lingualnya adalah dasar mulut. Kemudian pembuatan landasan dengan lilin base plate. Lunakan lilin base plate dengan lampu spiritus, potong menjadi dua bagian dan adaptasikan pada model kerja. Sisa lilin dipotong dengan lekron atau pisau lilin sampai batas tepi landasan. Kemudian, pembuatan tanggul gigitan ada dua cara. Pertama, dengan lembaran yang digulung, lalu diadaptasikan pada puncak linggir, dan diratakan dengan wax spatula dan bentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Cara yang kedua dengan wax rim former, yaitu potongan malam dicairkan, dituang ke dalam wax rim former, setelah mengeras, keluarkan tanggul dan adaptasikan pada puncak linggir dan bentuk sesuai ukuran yang diinginkan. Bentuk dan ukuran tanggul gigitan. Tanggul gigitan dibuat di atas puncak linggir. Tinggi tanggul gigitan di anterior kurang lebih 10-12 mm dan di posterior 7-10 mm. Sedangkan lebarnya di anterior kurang lebih 4 mm dan di posterior kurang lebih 6 mm. Antara permukaan bukal dan permukaan bidang orientasi membentuk sudut 90 derajat dan tanggul bagian posterior membentuk sudut 45 derajat dan angulasi labial kurang lebih 15 derajat yang merupakan replikasi angulasi pada gigi alami. Selanjutnya adalah uji coba pada pasien. Alat dan bahan yang digunakan yaitu benang kasur, jangka sorong, dan fox bed atau fox plan. Yang pertama, pasien didudukan tegak, bidang oklusal sejajar lantai. Kita periksa yang pertama adalah adaptasi landasan. Bagian intaglio landasan berkontak rapat dengan jaringan pendukung. Batas sayap landasan terletak pada mucobukofod. Dukungan labial dan bukal harus tampak normal seperti kondisi bergigi. Sulcus nasolabial dan filtrum pasien tidak terlalu dalam dan tidak hilang alurnya. Lengkung tanggul gigitan sesuai dengan lengkung rahang berada dalam daerah netral zone, atau netral zone. Selanjutnya, tentukan panjang tanggul gigitan dan buat garis orientasi tentatif, yaitu pertama adalah low lip line, yaitu tepi insisal tanggul kurang lebih 2 mm di bawah batas terbawah bibir atas pada saat pasien istirahat. Kemudian high lip line, yaitu garis tertinggi bibir atas pada saat pasien tersenyum, yang berguna untuk menentukan panjang gigi anterior. Selanjutnya adalah garis median, kemudian garis caninus, yaitu garis yang dibuat pada sudut mulut pada saat pasien diam yang berguna untuk menentukan lebar ke-6 gigi anterior.
Selanjutnya adalah mengukur kesejajaran bidang orientasi dengan Fox-Bite gauge. Bidang orientasi anterior sejajar dengan garis pupil, dan bidang orientasi posterior sejajar dengan garis chamfer, yaitu dari alanasi ke tragus atau porion. Selanjutnya adalah penentuan dimensi vertikal. Dimensi vertikal terdiri dari dua, yaitu pada kasus full edentulus, yaitu dimensi vertikal saat relasi sentrik, yaitu jarak vertikal antara dua titik di rahang atas dan rahang bawah saat tanggul gigitan berkontak. Rahang dalam posisi sentrik, otot-otot rahang dalam keadaan rileks. Kemudian dimensi vertikal istirahat atau physiologic rest position, yaitu jarak vertikal antara dua titik di rahang atas dan rahang bawah saat tanggul gigitan tidak berkontak. Rahang dalam posisi istirahat, otot-otot rahang dalam keadaan rileks. Jarak antar tanggul gigitan atau interocclusal space atau freeway space kurang lebih 2-3 mm. Penentuan dimensi vertikal yang dilakukan pada kali ini menggunakan metode Niswonger dan Edward, yaitu pertama kita menentukan dimensi vertikal istirahat, pasien mengucapkan tanpa tanggul gigitan, tentukan tingginya, kita buat titik dari subnation ke genation. Kemudian hitung dimensi vertikal oklusi dengan rumus DVO sama dengan physiological rest position dikurang freeway space. Kemudian kita menentukan DVO pasien dengan memasukkan tanggul gigitan. Apakah sudah sesuai atau belum dengan perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya? Apabila belum sesuai, kita lakukan penyesuaian pada tanggul rahang bawah. Kemudian penentuan relasi sentrik, yaitu hubungan horizontal rahang atas dan rahang bawah. Hubungan mandibula dengan maksila saat kondilus berada pada posisi paling superior dalam fossa mandibula atau fossa glenoidalis. Dapat dilakukan pertama tanpa alat, yaitu dengan gerakan menelan. Yang kedua, menempatkan ujung lidah pada bulatan malam atau nukleus Volkov yang ditempatkan pada garis tengah landasan paling posterior. Kemudian, yang ketiga, operator mendorong rahang bawah ke posisi paling belakang. Dan yang keempat, menengadahkan posisi kepala pasien semaksimal mungkin. Dengan alat yaitu dengan Gothic Arch Tracer, yaitu menggunakan lempeng tracing untuk menangkap dan mencatat pergerakan lateral rahang atas dan rahang bawah, terdiri dari intraoral dan ekstraoral. Gothic Arch Tracer terdiri dari dua bagian, yaitu Central Bearing Pin dan Registration Plate atau Tracing Plate. Central Bearing Pin di rahang atas merupakan gambaran Gothic dan di rahang bawah merupakan gambaran Gullwing. Dapat terlihat pada gambar batang pada lempeng atas akan menyentuh lempeng bawah saat pasien menutup mulut. Lempeng bawah dilapisi dengan lilin lunak. Pasien menutup mulut dalam posisi sentrik, didapatkan titik A. Lalu pasien menggerakkan rahang bawah ke posisi kanan, ke kiri, dan ke depan, sehingga akan terbentuk teraan busur gotik pada pelat bawah. Selanjutnya adalah fiksasi tanggul gigitan rahang atas dan rahang bawah. Dapat dilakukan dengan cara membuat lekuk V pada tanggul gigitan rahang bawah. Selanjutnya, pasien dilatih melakukan gerakan yang menempatkan rahang bawah dalam posisi paling belakang. Lalu aduk zinc oxide eugenol atau gips dan tempatkan pada lekukan V. Kemudian pasien melakukan gerakan relasi sentrik dan pertahankan zinc oxide eugenol atau gips sampai mengeras. Lalu landasan dan tanggul gigitan rahang atas dan rahang bawah siap untuk dipasang pada artikulator. Fiksasi tanggul gigitan rahang atas dan rahang bawah dapat juga dilakukan di dalam mulut pasien dengan menggunakan isi stapler, yaitu stapler dilunakkan, kemudian ditusukkan pada tanggul gigitan dan di rahang atas dan di rahang bawah, di mana pasien sudah melakukan gerakan relasi sentrik. Kemudian dikeluarkan dari mulut pasien dan dipasang pada artikulator. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.